Di episode kali ini ya gue bakal membahas lagi pertandingan yang sengit ini di Liga Inggris. Ada Spurs yang akan berhadapan dengan Liverpool. Dan Liverpool yang bangkit ini bisa mengancam singgasananya City. Yang mengkhawatirkan mungkin bagi klub adalah bagaimana mereka memulai sebuah pertandingan. First half kerap kali tampil buruk dan selalu tertinggal. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Victor Osimhen di sini ya di Kick and Runs di Run Sportainment, program sport terbaik dan termakmur. Nah, dan di episode amin. Di episode kali ini ya gue bakal membahas lagi pertandingan yang sengit ini di Liga Inggris. Ada Spurs yang akan berhadapan dengan Liverpool. Nah, jadi kalau gue bilang Tottenham siap menerkam, Liverpool sudah tidak tumpul. Nah, itu dia. Ini belum pernah kita bahas lagi. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin lagi ya, mau ngingetin lagi buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Kick and Runs ya di Run Sportainment. Jadi pertandingan Liverpool yang akan berhadapan dengan Spurs ini nanti tanggal 30 September. Itu jam setengah 12 malam. Dan biasa di sini gue nggak sendirian, sudah bersama pandit-pandit kece, ada Bang Bes dan Bung Adiani. Nah, hormat telat tuh ya, hormat telat. Hormat TV-TV. Hormat TV. Mantap, kan udah nggak mau di TV lagi katanya. Nah, ini dia nih. Sehat nih, Bang Bes, Bung Adiani. Alhamdulillah. Habis ketemu siapa sih tadi? Habis ketemu teman, dapat penghargaan FIFA Agent Indonesia yang pertama di Indonesia. Buat tahun ini. Ngeri. Nih linknya mantep nih. Tapi kita nggak bahas FIFA Agent. Kita mau bahas ini Spurs berhadapan dengan Liverpool. Ini tim yang bisa dibilang balik lagi ke perform Tottenham pada umumnya. Dan Liverpool juga walaupun sempat comeback mulu, tapi kan ujung-ujungnya menang. Nah, ini kira-kira apa yang bisa di-highlight nih, Bung Adi? Spurs lawan Tottenham, lawan Liverpool. Ya, Tottenham lawan Liverpool, satu pertandingan yang menarik. Dua tim yang sedang dalam keadaan yang sangat positif di Premier League, terutama Tottenham ini resurgence. Ini adalah kemampuan luar biasa dari Ange Postecoglou untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri tim, bentuk permainan yang kembali kepada Tottenham yang dikenal oleh para supporternya. Sempat ada disconnect di sana. Ini sudah mulai lagi menyatu antara supporter dan juga para pemain, sehingga yang terjadi results di lapangan luar biasa. Bahkan di North London Derby, kalau saja mereka bisa lebih fokus sedikit untuk mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri, bukan tidak mungkin sebenarnya bisa meraih 3 poin. Tapi hasil imbang juga merupakan satu statement di laga tersebut dan akan dibawa momentumnya menghadapi Liverpool yang juga di musim kali ini tentunya berbeda ya. Di musim lalu mereka di awal musim carut-marut, dan sekarang mereka yang mengkhawatirkan mungkin bagi klub adalah bagaimana mereka memulai sebuah pertandingan. First half kerap kali tampil buruk dan selalu tertinggal. Ini yang sebenarnya masih bisa dikejar sekarang, tapi kalau untuk kedepannya tentunya bukan hal ini yang dicari oleh Jurgen Klopp, dan mereka harus bisa start on the front foot dan lebih baik untuk menghadapi Tottenham ya. Nah, itu kalau kita lihat Tottenham dulu, bahkan kemarin beberapa fans Arsenal juga bilang kalau itu mah seri rasa kalah sebenarnya. Tengahnya itu benar-benar yang dikuasain, Maddison benar-benar menguasai Arsenal. Nah, kalau secara ini kan pelatih baru juga, Bang Bes, kan ada kan di Indonesia asisten pelatih yang pindah-pindah juga. Ini kan, ini termasuk cepet gak? Lu ngeliat Tottenham nih gimana nih? Mangkas 3-4-3 seperti biasa tuh. Kalau kita di dunia kepelatihan ya, kita bahas sistem, taktik, cara bermain, apa segala macam, itu semua pelatih-pelatih di dunia itu udah top-top semua lah istilahnya. Tetapi kadang-kadang ada di luar kepelatihan itu yang bisa ngasih efek lebih. Dan di sini saya ngelihat Ange Postecoglou bisa memberikan ke Spurs apa? Kebebasan. Karena sebelumnya saya ngelihat Spurs itu tim yang kaku, tim yang hanya cuma bisa mencetak gol tapi nggak bisa bertahan di beberapa musim terakhir. Buktinya apa? Harry Kane selalu jadi top skor, Heung-min Son selalu cetak gol banyak, tetapi ujung-ujungnya mereka cetak 2 tapi kebobolan 3. Ujung-ujungnya kalah, tetapi enggak dengan yang seperti sekarang. Mereka fight, mereka mencoba untuk mempertahankan keunggulan, dan mereka diberikan kebebasan ketika mereka menyerang. Dan saya rasa ini patut kita berikan apresiasi walaupun masih sangat dini ya untuk memberikan mungkin penghargaan salah satu pelatih terbaik bulan ini apa segala macam, tetapi Ange Postecoglou berhasil mengubah Spurs yang tadinya cuman ya tim mediocre papan tengah yang sulit tembus 4 besar, sekarang saya rasa dia bisa menjadi calon kandidat kuat buat bisa masuk 4 besar. Dan melawan Liverpool pas banget, Fit. Karena apa? Spurs dia sedang dalam tren yang positif.
Liverpool pun juga bangkit daripada musim lalu. Kita lihat hasilnya jelek banget. Liverpool tempatnya bukan di Europa League. Tempatnya dia adalah di Champions League. Tim dengan jumlah Champions League yang cukup banyak dibandingkan tim-tim yang lain di Liga Inggris. Saya rasa tahun ini tahunnya juga Liverpool pas banget buat menguji kekuatan melawan Spurs. Nah itu dia tadi kita bahas tim Europa League dulu ini ya, si Liverpool. Liverpool kan juara Europa League. US Hampir udah pasti kan. udah pasti. Itu kan dia sering banget, apalagi menangnya dramatis tuh. Nah dan kebetulan nih kayak Wolf mah emang di bawah Liverpool lah gitu kan, kemarin di Europa League juga di bawah Liverpool. Ini kan dengan Spurs yang baru, Spurs yang udah kebentuk mainnya, jangan-jangan kalau udah kebobolan duluan agak ribet gak nanti tuh Klopp tuh kalau misalkan kebobolan duluan? Agak ribet, dan dengan sistem Ange Postecoglou yang sekarang juga pressingnya luar biasa tinggi, kemampuan para pemain tengahnya terutama Yves Bissouma yang begitu meningkat dan dia bisa kontrol pertandingan dari lapangan tengah, ini menjadi satu kendala di mana nanti tentunya duelnya bersama dengan Szoboszlai dan McAllister akan menjadi menarik. Tapi yang mungkin juga underrated adalah bagaimana kemampuan counter pressing dari Curtis Jones yang cepat sekali untuk bisa meretain possession bagi Liverpool. Itu membuat jarak bola dengan kotak penalti lawan sangat dekat, dan ini adalah key ingredients bagaimana skema dari Liverpool dan Klopp ini bisa berhasil untuk mengoptimalkan Mo Salah terutama yang sangat dimanfaatkan dengan optimal di awal musim ini oleh Klopp dan juga sistemnya. Ya, kalau dari Liverpoolnya nih, ngelihat dari Nunes, lu gimana itu Bang Bes? Kadang kan Liverpool juga kayak kalau nggak Jota Gakpo gitu kan, ntar Dias Nunes kayak gitu kan. Tapi untuk Nunesnya sendiri lah, sekarang gimana ngelihatnya Bang Bes? Kalau kita bahas Liverpool ya, kelebihan Liverpool adalah formasi mereka jarang banget berubah. Cara bermain mereka counter press, gegen pressing, apapun kita menyebutkannya itu kan sama aja semua. Cuma istilah aja. Itu bagaimana caranya bola itu bisa sampai ke tiga yang di depan. Permasalahan Liverpool di 2 tahun terakhir menurut saya adalah mereka nggak bisa mengganti gelandang-gelandang mereka. Mesinnya di situ. Henderson yang udah mulai menua, terus juga Fabiano yang Fabinho yang bukan yang seperti yang kita kenal, dan musim ini sepertinya pakem 3 gelandang Liverpool itu sudah ada. Curtis Jones di situ, terus ada McAllister yang dibeli, terus Szoboszlai juga. Dan kalau bahas Darwin Núñez ya emang ini yang diharapkan oleh Liverpool, striker tridente 3 orang yang di depan, Jota, Salah, Núñez yang bisa melakukan pressing di atas. Mereka secepat mungkin naruh bola di area lawan, terus menciptakan peluang di situ. Ketika bola direbut, lakukan yang dinamakan counter press. Itulah Liverpool. Natural enemy dari ball possession. Karena orang yang ball possession biasanya takut kalau di press, dan Liverpool yang bangkit ini bisa mengancam singgasananya City. Karena emang natural enemy. Iya, singgasana itu kalau dari Liverpool. Ibarat Superman, kryptonite-nya ball possession ini adalah pressing. Karena dulu sudah sempat dihancurkan sama Klopp, bukan Klopp era Liverpool. Jauh sebelum dari waktu Klopp di Liverpool, ketika dia di Dortmund dia udah menghancurkan tiki-taka ball possession-nya Barcelona waktu itu. Akhirnya harus ribut lagi dari ulang apa yang salah. Wih, seru nih ya. Harus ngelewatin lini tengahnya dulu tapi kalau di Tottenham. Tapi kalau sejauh ini ngelihat Son yang sebagai kapten. Wah, ini kan orang Asia, kapten. Di Spurs juga performnya juga oke kan, lagi golnya juga banyak, kontribusinya juga bagus. Ngelihatnya gimana, Om Adi? Iya, di awal-awal dia masih agak canggung ya sebagai kapten. Ada beban yang dirasa, kita lihat di pertandingan-pertandingan awal belum menjadi Son yang seperti sekarang, yang sudah menyatu dengan ban kapten. Dia tahu perannya seperti apa, dia seorang leader yang juga memiliki kemampuan goal scoring yang sangat baik bagi Tottenham. Dan justru link up-nya dengan para pemain lain ini lebih positif. Kalau kita bicara Harry Kane dengan Son, maka hanya ada 2 pemain ini yang begitu berperan luar biasa untuk build up dan juga menciptakan gol. Tapi sekarang dengan hilangnya Kane yang menjemput bola di bawah, bisa Maddison, kemudian juga Yves Bissouma, dilanjutkan kepada Pape Sarkah di sana, atau ada Son Heung-min di sana, semuanya lebih dinamis. Kulusevski juga menjadi pemain yang sekarang tampil baik juga. Jadi ini ada positifnya dari hilangnya Harry Kane yang membuat secara tim Ange Postecoglou lebih nyaman untuk memainkan gaya taktikal yang dia inginkan. Iya, berarti nggak terlalu berdampak banget kehilangan Kane ya? Justru ini yang harus diapresiasi, Pip. Lu kehilangan pemain terbaik lu selama beberapa tahun terakhir, dan lu bisa membuat supporter itu buat lupa bahwa lu tuh punya seorang Harry Kane top skor, jaminan top skor lah. Siapapun striker asing yang dibawa, kecuali waktu itu Haaland udah datang kan, diborong sama dia. Tetapi sebelum era Haaland, selalu Harry Kane, orang Inggris, warga lokal, local pride-nya Inggris, selalu jadi pemain terbaiknya. Tapi sekarang kita lihat,
Son yang menggantikan, Son bukan cuma dapat ban kapten, tetapi dia juga dapat posisi nomor 9, yang waktu itu nggak pernah goyang sekalipun. Dan sekarang dia berhasil membuktikan dengan 2 golnya lawan Arsenal. Dan juga kita nggak boleh lupa, Spurs ini bukan nggak ada duit, Om. Ketika dia dilatih oleh Jose Mourinho, berapa pemain yang dia beli, investasi yang dilakukan, Jose Mourinho keluar, beli pemain lagi. Terus sekarang yang bikin beda menurut saya adalah mereka sekarang belinya lebih masuk akal, lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan tim. Kadang-kadang klub itu butuhnya apa, dibelinya apa sama owner klub, seperti Danny Levy. Dan kita lihat sekarang, dia beli James Maddison. Dia dorong Son ke depan, akhirnya dia butuh sosok nomor 10 yang bisa mobile di situ. Muncullah di situ James Maddison yang hampir pernah dibeli oleh Manchester United. Terus karena dia ini bebas, otomatis yang mengcover dia adalah double pivot. Yang juga pembelian yang berhasil menurut saya. Terus Odingi juga dari Liga Italia juga bagus, kipernya juga bagus. Jadi musim ini ya kalau ada klasmen pembelian terbaik, ya salah satunya Spurs bisa ada di peringkat atas mestinya. Di Inggris doang apa di semuanya tuh? Spurs di atas tuh. Di Inggris aja dulu. Inggris dulu. Ada Barcelona soalnya dapat Cancelo. Oh iya, Tapi iya, emang iya. menarik ini kalau bahas. Itu kalau Barcelona klasmen yang gratisan, Pip. Masa Atau beda pinjam. kategorinya? Beda, jangan. Beda. dong. Ini keluarin pembelian, duit ya. Ini keluarin duit. Walaupun murah tapi dikeluarin duit. Berarti Barcelona lebih seksi dong daripada yang lainnya. Lebih ya kan? irit. Tapi kalau emang bahas Son ini benar-benar lagi subur banget. Dia dari 6 laga udah cetak 5 gol. Harusnya ini buat back-back Liverpool waspada. 14 laga juga lawan Liverpool di semua kompetisi. Son cetak 5 gol dan 1 assist. Nah ini Sebelum kita lebih jauh, Om, Son ini juga pernah ngelakuin hal yang tidak pernah dilakukan oleh striker manapun di Liga Inggris. Apa itu? Mencetak gol di Asian Games. Bermain di Stadion Patriot. Ya kan? Iya, juara di Stadion Patriot. Pakan Sari juga. Ini yang mungkin ilmunya dapat dari situ. bener. Ambil latihan militer juga dia kan. Ini militer. Tapi harus Son doang atau harus benar-benar fokus sama lini tengah juga, karena kan lini tengah Spurs emang lagi fluid banget, lagi bagus banget gitu kan. Jadi apa yang harus diwaspadai nih dari Liverpool untuk Spurs? Ya, kalau kita lihat para pemain bertahan Liverpool ini masih menjadi masalah buat Klopp ya, karena Virgil van Dijk bukanlah pemain yang 2-3 musim yang lalu yang begitu superior di pertahanan. Dengan dia terakhir cedera yang cukup serius itu, ketika kembali tidak tampil dengan apa yang kita kenal dari Van Dijk, dan ini akan dimanfaatkan luar biasa oleh Son dan juga pemain depan lainnya dari Tottenham untuk bisa mencari celah, dan ini yang harus diperhatikan karena siapapun yang akan mendampingi, apa itu Joe Gomez, Ibu Konate, tentunya harus melihat keadaan di mana para pemain dengan volitas tadi bisa benar-benar merepotkan pertahanan Liverpool ya. Ya, kalau dari Liverpool kan itu di tengah tuh udah pasti. Oh iya, dan satu lagi nggak ada Trent Alexander-Arnold masih belum bisa main. Oh. Itu juga masalah buat siapa itu opsinya tuh selain buat Trent? Liverpool. Ya Joe Gomez bisa di slide ke kanan. Depannya bisa ada Harvey Elliott untuk mengcover juga. Jadi itu masih menjadi kendala lah bagi Klopp. Yang menarik juga kita lihat Spurs dia bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan double pivot 1 nomor 10. Terus Liverpool dia main 4-3-3 klasik dengan 1 pivot tapi 2 attacking midfield. Dan di sini ya balik lagi kita kayak minggu lalu, 2 lini tengah ini akan penting. Kenapa? Karena berimbang, jumlahnya sama. Kalau ilmu baru nih yang gue dapat dari pengalaman sebagai pelatih bahwa baru nih. Jadi di lapangan itu kita bagi-bagi, Pip. Jadi ketika tim sudah meline up kan, jadi kita bagi-bagi. Di belakang, pemain belakang sama pemain depan ini ketemu berapa? Plus 1 kah, minus 1 kah, apakah 0? Nah ini kalau Liverpool, karena 3 di tengah dan ketemu 3 di tengah, ini berarti 0. Berarti disinilah kuncinya sebenarnya. Kan 3 lawan 3, berarti nggak ada yang unggul. Biasanya kalau strikernya 3, backnya 4, berarti kita masih plus 1. Kita masih bisa unggul 1 orang untuk bisa build up misalnya. Kalau misalnya kita lagi nyerang 3 lawan 4 orang, berarti kita minus 1. Berarti kemungkinan besar mereka akan punya lebih keuntungan. Nah sekarang nih, pas Liverpool lawan Spurs sama-sama 3, sama-sama 0 istilahnya. Jadi siapa yang bisa lebih unggul di duel lini tengah ini, dia yang akan memenangkan pertandingan. Wah, itu seru tuh. Tapi kalau kita ke Liverpool dulu, ini sejauh ini gimana nih? Bolzai dan Alistair ya. Tapi kalau Jonas, ya World Cup man ini, McAllister. Karena sejauh ini kalau Jonas tuh walaupun dibilang tadi pressingnya bagus gitu, tapi banyak orang ya kalau dibaca dari tweet mah
kayak nih jangan-jangan punya saham kali main mulu kayak gitu kan atau nggak ada opsi. Tapi ya 3 gelandang Liverpool itulah ini kan fokus ke gelandang. Gimana? Ya kalau McAllister kan dia bisa bermain deep tapi juga koneksinya menuju half space ke sebelah kiri juga sangat bagus. Range passingnya juga menjadi kekuatan dia. Kemudian Szoboszlai ball hitting ability-nya sudah terbukti luar biasa, minimal backlift dan pemain dengan motor yang luar biasa juga dari lapangan tengah, mirip dengan Steven Gerrard idolanya gitu kan. Jadi ini satu pemain yang istimewa yang juga harus dipantau oleh para gelandang dan lini pertahanan dari Tottenham. Tapi gue melihat justru mereka semua bisa tampil baik dengan adanya Curtis Jones yang menjadi komplement dari pemain-pemain bintang yang ada. Curtis Jones memang levelnya mungkin tidak sebintang itu, tapi dia menjadi pemain yang sangat penting karena dari tacticalnya Klopp kan selalu ada Fabinho, ada Henderson, pemain-pemain yang mungkin under the radar di sebuah pertandingan, tapi justru mereka menjadi pemain yang kunci untuk bisa menjaga balance antara transisi dan juga attacking. Ya, biasa gelandang itu jembatan, Pip. Jembatan dari ketika kita bertahan menuju menyerang atau ketika kita menyerang menuju bertahan. Dan ini sangat penting buat sebuah tim. Misalnya tulang punggungnya itu ada di gelandang, motornya tuh. Apakah serangannya bakal bagus, apakah lancar, itu semua dari tengah. Dan kita lihat Liverpool itu nggak pernah sukses kalau mereka merekrut pemain-pemain yang stylish, pemain-pemain yang teknik. Terakhir Thiago Alcantara. Oh, awal-awal aja, kita lihat ball possession, sentuhan bolanya banyak, tapi akhirnya dia nggak terlalu berkembang di Liverpool. Justru Liverpool itu bagusnya ketika ada pemain-pemain yang punya hard work yang sangat bagus, kerja keras yang sangat bagus. Pemain-pemain yang under the radar yang disebut Bung Adi tadi, Szoboszlai, contohnya tadi Curtis Jones, McAllister. Ya kan tekniknya kita lihat tekniknya bukan Riquelme. Ya. McAllister bukan seorang Riquelme nomor 10 yang stylish, bisa kasih final pass yang bagus, tetapi kalau disuruh kerja keras, kalau disuruh transisi, kalau zaman sekarang istilahnya box to box midfield, ya inilah orang-orangnya. Makanya James Milner contohnya awet di Liverpool karena teknik so-so, tetapi dia punya daya juang, bisa main di mana, posisi mana aja, ya berkembang. Berarti ngelihatnya gimana itu? Kalau misalkan di lini tengah udah yang benar-benar imbang, kosong-kosong, berarti real, murni adu kualitas aja. Adu kualitas aja, siapa yang bisa sepak bola itu game of mistakes. Ya, game istilah-istilah. Kan permainan kesalahan. Siapa yang bikin lebih banyak kesalahan, dia yang akan lebih banyak menderita. Benar, ya, Contoh Arsenal. Iya, Arsenal. Misalnya, Jorginho kepres. Jorginho akhirnya kepres. Dia masih maksain mau build up waktu itu. Romero juga. Iya, benar. Kalau kalian nonton Juventus lawan Sassuolo 4-2 skor. Itu terakhir. Ya kan terakhir. Awal-awal juga jelek sekali. Jadi ya siapapun yang lebih banyak bikin salah dia yang akan dipunish. Makanya gelandang yang ini duelnya sangat penting. Ini kan di lapangan tengah, duel berimbang ya. Tentunya siapa yang akan juga mengambil inisiatif untuk bisa switch ke flank, menciptakan overload di sudut-sudut yang ini akan dimanfaatkan. Dan sepertinya kalau dalam keadaan tersebut, untuk saat ini Maddison bisa menjadi pemain yang bisa menciptakan overload di sisi kiri yang luar biasa ya. Sedangkan kalau di Liverpool tentunya keduanya juga punya potensi di Luis Diaz dan Mo Salah. Tapi kalau kita lihat bagaimana Maddison kemarin juga bisa melepaskan diri dengan kemampuan technical ability-nya dari pressingnya Saka, itu juga satu warning sign karena Maddison punya banyak sekali dimensi dari permainannya yang sekarang justru dikeluarkan dengan nyaman karena sistemnya Ange Postecoglou membuat dia bisa untuk melepaskan hal-hal yang tadinya di Leicester City juga mungkin dia agak sedikit kekunci ya. Zaman sekarang posisi nomor 10 itu sangat rare item. Kalau kata anak-anak zaman sekarang rare item karena sulit untuk dicari. Mereka udah kemakan dengan zaman di mana pelatih-pelatih zaman sekarang tuh lebih suka pakai box to box midfield kayak Liverpool ya kan, 2 attacking midfield atau 2 central midfield sekalian supaya bisa kuat, bisa apa istilahnya punya stamina yang lebih bagus, fisik yang lebih bagus. Sedangkan nomor 10 dianggap ketika mereka pegang bola, hilang bola, itu sebuah kekurangan karena kita bisa kena transisi, kita bisa kena counter. Tetapi kita lihat Ange Postecoglou menghidupkan kembali sosok nomor 10, bahkan ya sekarang lumayan berhasil lah. Ya, tapi kan kemarin juga Munchen masih pakai nomor 10 mah. Iya, kan lagi bahas Liga Inggris. Jauh pindah banget. Ya udah, iya. Di Liga Inggris siapa yang pakai nomor 10? City nggak pakai. Kayak flank ya. Kadang-kadang extra striker City. Tapi sekarang Phil Foden di nomor 10 juga dan itu agak-agak juga revelation yang luar biasa juga dari Pep kembali ya. Nah itu dia, tapi kalau kita lihat dari 7 pertandingan terakhir ini di Liga Inggris, Spurs berhasil minimal cetak 2 gol. Nah ini kita juga bakal ngelihat 5 pertandingan terakhir kedua tim di Liga Inggris. Wah ini skornya sempat skor gede 4-3, terus tipis-tipis lagi 1-2.
1 sama, 2 sama. Wah, ini ngaruh gak nih? Sengaruh apa nih? Waktu itu ini masih duel tim papan tengah. Si Spursnya? 5 lawan 6. Oh iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Sekarang nggak tahu memperebutkan apa. Karena di Liga Inggris yang berharga tuh cuma 1 sampai 4. Iya. Tapi sekarang udah berada di 1 sampai 4 ya. Gue pikir tadi Bang Bes bilang targetnya adalah jadi juara. Targetnya sekarang masuk 4 besar. Jangan cuma Pip, karena Kerikil itu kecil. Buset. Itu pembahasan dari Piala Dunia. Kerikil. Tapi kalau dilihat Romero tuh bisa jadi titik lemah gak sih Romero? kalau Romero ya, kalau kita ke timnas Argentina, kita lihat dia salah satu pilar yang penting. Tetapi kalau disuruh ngangkat Spurs, ya gampang-gampang susah karena kan levelnya beda. Dia nggak punya Messi. Orang udah takut duluan kan kalau mau Argentina ada Messi. Sedangkan lawan Spurs, wah langsung malah dia ditekan. Tipe-tipe back seperti Romero menurut gua cocoknya itu main di formasi 3 back. Karena dia itu badannya nggak besar. Terus dia itu agresif, Iya, masih mau lari terus dia itu sering keluar out possession buat ngepres, buat challenge orang. Cocoknya buat kalau ada striker kuat dia nge-marking. Dia Kalau menurut gua. nempelin. Tapi kalau menurut gue emang Romero itu pemain yang bagus kalau unitnya juga bagus. Dia jadi kalau main mau kelihatan bagus ya tengahnya harus ada Alister, sampingnya Di Maria, depannya ada Messi, kipernya Emi Martinez. Argentina berarti. Argentina. Orang itu banyak buta, Vip. Karena ngelihat City begitu mendominasi musim lalu. Jadi orang fokusnya City terus. Terus orang juga fokusnya dengan Arsenal yang hampir-hampir juara juga musim lalu. Jadi orang akhirnya mikir tahun ini City Arsenal yang bakal jadi kuda pacuan yang paling depan. Terus orang juga akhirnya yang lebih buta lagi menganggap MU juga bisa bersaing. Ya kan demi karena supporternya banyak sama segala macam, tetapi kita lihat sekarang lagi struggle. Ternyata Liverpool masih ada. Ya, kita nggak nyangka tiba-tiba menang. Sekarang dia peringkat 2. Justru orang yang paling dekat, tim yang paling dekat dengan City adalah Liverpool sekarang. Dengan poin 16 poin. Jadi istilahnya ya kita jangan terlalu menganggap bahwa City itu nggak bisa dikalahkan. Terus City yang treble musim lalu akan menang mudah juga musim ini. Liverpool bisa jadi kejutan. Dengan yang tadi kita bilang di awal bahwa ini adalah kryptonite-nya City. Ya istilahnya penangkalnya City. Pawangnya. Ya kan, ball possession, pawangnya adalah pressing atas. Ini seru nih, Liga Inggris makin seru lagi nih. Oke, kalau gitu kita lihat ini head to head dari kedua kesebelasan. Ini ada kiper Vicario ya dibacanya ya, dengan Alisson Vicario. Ini kalau udah Itali kedemenan Bang Bes banget nih. Gimana ini kiper Spurs, kiper Itali Liga Inggris Bang Bes? Ya, rata-rata kiper Italia itu dicari bukan buat main build up ya, bukan buat ball passing. Mereka nggak terkenal, Buffon nggak jago passing, Donnarumma juga sama. Tetapi yang dicari dari mereka adalah kepemimpinannya, terus personality, terus yang paling penting dari kiper itu apa sih? Reaksi, bisa nangkap, bisa prevent. Dan untuk sekelas Spurs udah cukup bisa menggantikan sosok kapten yang udah lama banget main di situ, Hugo Lloris. Menurut saya ini salah satu pembelian yang nggak terduga-duga. Kalau Italia dipuji terus sama Bang Bes. Nah, kalau dari back nih, Om Adi ngeliatnya gimana nih? Romero, Van Dijk yang Dijk. mungkin akan disorot karena mereka struggling di beberapa laga terakhir ini ya. Terutama Van Dijk yang pace-nya memang sangat-sangat mengkhawatirkan, dan juga bagaimana defending dia juga sekarang agak longgar. Romero tentunya dalam sebuah laga bisa melakukan 2 tackle istimewa, tapi dengan 1 blunder ini yang juga menjadi kelemahan dari Cuti Romero selama ini ya. Tapi kalau di laga-laga menghadapi Liverpool, gue berharap sih dia bisa tampil lebih tenang, lebih secure, dan nggak banyak mengambil resiko karena pemain-pemain depan Liverpool seperti Mo Salah tahu sendiri kan kualitasnya gitu. Jadi ini laga yang menarik di mana 2 pemain bertahan dengan masing-masing punya kesempatan melakukan kesalahan yang akan juga sangat-sangat vital di laga yang Bang Bes katakan tadi kan, sepak bola permainan dengan kesalahan. Dan ini ada di posisi yang sangat vital. Iya. Tapi kalau kita lihat dari passingnya nih, umpannya itu Romero 264 umpan. Van Dijk kan dulu kan kita kenal juga sering umpan dia. Udah hampir kalah 100% kan berarti. Mainnya 200. Tengah. Umpannya Romero Ya udah, clean sheet 2 kali Romero. Van Dijk belum clean sheet. Kan Van Dijk cuma main 4 kali. Tengah. Ya main kebobolan dong 4 gamenya. Ini lawan Spurs loh, bahaya lo Ya, Van Dijk. umpan
itu kan apa success rate-nya dari gimana tuh? Ah, itu dia tuh. 91, 92, tapi kan kebanyakan square passes gitu. Dan di area permainan sendiri. Situ Iya. aja. Iya. Nah, dari belakang aja udah seru. Coba kita ke tengah nih. Ke tengah Madison lawan Sbolzai. Ah, gimana nih Bung Adi nih? Iya, Madison unggul sedikit lah dari segi kemampuan dia yang lebih luar biasa. Szoboszlai sudah terbukti bahwa dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan permainan di Premier League, dan ini membuat tentunya dia yang tadinya di Leipzig juga dengan sistem yang hampir sama dengan yang diterapkan di Liverpool dengan klub, jadi langsung pas gitu kan. Dia tidak RB Leipzig, Liverpool, Jerman DNA. Iya. Salah satu guru Ralf Rangnick. Gegenpressing udah disebut namanya Ralf Rangnick. Iya kan, ketika kita merebut usahakan itu 8 detik. Kalau nggak bisa mundur. Ketika bisa rebut 6 detik untuk menyelesaikan serangan. Itu yang gue baca. Ada teori-teori kayak maling gitu ya. Maling kan 5 detik nggak kecongkel, kita yang mending kabur daripada digebukin warga. Bagus ilmu-ilmu bola nih. Nah, sekarang kita Rangnick tapi di MU nggak dapet ya. Ya karena dia bukan pelatih sebenarnya kan. Guru, harusnya sebagai sporting director. Itu yang kesalahan United lah. Oh iya. Nah tapi kita ke depan, ini ke depan udah bisa dibilang legend nih, Mohamed Salah dan Son yang udah jadi kapten, gue ngelihat lebih pede, lebih berwibawa. Gimana Bang Bes? Dua-duanya ntar bagi Anda, Son dan Salah. Ya, dua-duanya menarik ya, karena kita lihat Salah musim lalu struggle, kayaknya kehilangan sosok seorang Sadio Mane, terus Firmino juga udah mulai menghilang pelan-pelan dari Liverpool, tapi sekarang musim ini balik lagi. Ya biasalah, kalau tim tuh lagi struggle terus butuh sosok pemimpin, biasanya tuh orang-orang lamanya yang akan bangkit, yang akan step up. Dan ternyata terbukti ketika Firmino pergi, Mane pergi, dan juga perginya seorang Jordan Henderson, akhirnya Liverpool butuh sosok mungkin kapten tanpa armband, ya kan, kapten tanpa ban kapten, ya itu adalah Mo Salah, dan dibuktikan dengan menit bermainnya yang banyak, terus juga gol asisnya pun banyak. Biasanya kan golnya aja yang banyak, asisnya yang kurang. Berarti tinggal dimatiin Salahnya dong ntar sama Spurs ya kalau gitu. Oh enggak, kontribusi karena dari situ. senjatanya masih lebih banyak. Masih banyak. Hanya Mo Salah aja. Tapi kan Mo Salah yang sekarang dia sudah menerima peran yang baru gitu. Dan dia harus melakukan banyak hal dan sedikit bergeser ke flank kanan kan. Tapi kemudian koneksinya dia ketika dia ke dalam juga impresif, oleh karenanya ada 4 assist yang justru ini adalah satu peran baru yang sepertinya Mo Salah juga menerima bahwa dia harus bisa menciptakan lebih banyak peluang juga untuk rekan-rekannya untuk bisa terlibat dalam skema serangan Liverpool. Jadi tidak hanya golnya tapi assist-nya, dan ini adalah bukti bahwa ternyata di usianya yang sudah senja pun coaching dari klub ini luar biasa karena masih bisa memberikan adisi-adisi seperti adanya dimensi baru dari permainan Mo Salah. Wah itu, tapi gue masih penasaran sebenarnya yang di lini depan Liverpool nanti kayak apakah Nunes, Diaz dulu, apa Gakpo, kadang-kadang Gakpo jadi 9 itu, Gakpo, Jota tuh kalau Ada pelatih hebat yang bilang, Pip, ini. ya kan, kita nggak ganti tim yang menang, we don't change the winning team, ya kan, kalau bisa sama aja. Oh, berarti Ya kan, apa alasannya untuk mengganti? Karena tengah pekan juga cuman ada League Cup ya, Carabao Cup yang istilahnya bisa pakai tim B. Ya, iya berarti ini dah kita lihat aja dah jadwal pekan ke-7 Liga Inggris. Siapa aja yang main di situ? Ada Aston Villa lawan Brighton yang ada Ansu Fati-nya. Itu boleh tuh ditonton tuh fans Liga Spanyol tuh. Ada Ansu Fati jam 6:30 Sabtu 30 September. Newcastle Burnley, Bournemouth Arsenal. Everton kemarin habis bikin rekor 8-0 dengan 8 pemain yang berbeda. Pelatihnya katanya mau golin juga tuh kemarin tuh. Nottingham Forest, Brentford, Fulham, Chelsea, Wolves City, MU, Crystal Palace. Nanti itu kita bahas tuh. Ini ada yang seru lagi gak nih? Fulham, Chelsea lah. Kayaknya 0-0. Derby West London. Kan nggak bisa golin nih Chelsea. Tapi Fulham di home punya potensi kembali untuk melukai Chelsea kan. Wah. Dan MU selalu bisa jadi bahan, Pip, lawan Crystal Palace. Jago, kan menang kemarin. Amrabat udah main tuh, bek kiri tuh. Nah, ini kita lihat dulu klasmen sementara Liga Inggris. Di atas masih, ini yang paling baru nih ya. Ada Manchester City, 18 poin, 2 poin di bawahnya ada Liverpool, di 3 ada Brighton. Wah, ada Spurs, Arsenal. Ini akan ada pergeseran nggak nih? Oh, MU di 9. Masih terlalu dini, ini masih pekan ke-5, ke-6, jadi
ini nggak bisa jadi patokan, cuman bisa jadi warning buat klub-klub besar bahwa jangan terlalu lama tidurnya. Segera bangkit. Dia kan udah sering rotasi, udah berhasil si Kalau tim yang kayak gitu-gitu. bawah ya, itu 3 terbawah karena akan turun. Luton. Luton, Burnley, Sheffield United berat lah. Itu Itu nggak akan berubah kayaknya, tapi Numpang berubah, lewat. berubah di antara mereka aja. minimal pernah disiarin di liga utama dia. Nah, itu tadi udah kita analisa beberapa analisa yang luar biasa dari Bung Adiani dan Bang B. Sekarang kita mau ke laga Manchester United yang akan berhadapan lagi dengan Crystal Palace. Nah, ini akan berjalan seperti apa nih kira-kira nih? Sama kah dengan skor yang kemarin atau Palace lebih ngotot? Ini Palace, Vieira kan ya? kemarin rotasi kan. Dan tentunya dengan Eberechi Eze yang akan menjadi starter akan berbeda penampilan dari Palace. Doucouré seolah kemarin bekerja keras di lapangan tengah karena dia harus mengcover banyak sekali ruang yang coba dimanfaatkan para pemain Manchester United, terutama di sisi kiri. Garnacho kemarin tampil sangat baik walaupun kembali dengan rotasi-rotasi karena kan Nathaniel Clyne bukanlah starter bagi Palace di sisi kanan, biasanya Ward ya. Banyak rotasi, mungkin ada 3-4 pemain yang akan berbeda dari squad di Carabao bagi Palace, tapi hasilnya mungkin akan tetap sama, United akan menang tipis ya. Secara wajar mestinya MU bisa menang melawan Crystal Palace, tetapi ini adalah sepak bola, bola itu bundar, terus mungkin pendukung MU sama haters MU tuh imbang, 50-50. Jadi doa untuk memenangkan MU ini banyak, tapi doa juga untuk supaya MU kalah atau seri ini banyak. Berarti adu baik-baik yang orang doa ya. Lebih baik siapa Cuman ini? yang kemarin cukup aneh adalah bagaimana Palace menggunakan Henderson, penjaga gawang Manchester United. ex-United, tapi kembali cedera, hanya 15 menit, kemudian digantikan oleh Sam Johnston. Dan ini adalah masalah buat Henderson ya, kita selalu melihat dia punya potensi, tapi selalu cederanya cukup panjang, bahkan setelah dia terkena COVID juga kesehatannya kerap kali terganggu ya. Ini yang membuat sangat disayangkan penjaga gawang sekelas Henderson kembali mengalami cedera. Inilah yang berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, pemain itu menurut gua tuh sama-sama aja semuanya. Mau dia main di Liga 1, Liga 2, pemain asing, pemain lokal, kurang lebih kualitas sama semua, bisa menendang bola, passing bagus, shooting bagus. Cuman yang membedakan mereka adalah kesempatan. Kadang-kadang kesempatan itu nggak datang, kadang-kadang kesempatan itu dilewatkan. Contohnya siapa? Dean Henderson tadi. Ketika dia di MU, dia ngerasa dia fit, dia hebat, dia bisa, tetapi dia nggak bisa tembus untuk jadi kiper utama. Terus ketika dia dipinjamkan, dapat kesempatan, akhirnya cedera. Jadi istilahnya ya usaha tuh kadang-kadang nggak cukup. Butuh doa juga. Iya, sehat terus. Back to back season kan, di Forest dia cedera kemarin, dan sekarang di Palace juga sama gitu. Dan hal positifnya buat United, Maguire tampil cukup oke walaupun dengan rotasi. Sofyan Amrabat juga. Kiri pedal dia. Itu viral, teman-teman gue yang fans MU di media sosialnya semuanya upload. Ini yang kita butuhkan, ini yang bernyali, ini yang ini. Oh, top. Pemain dari liga mana sih? Liga Italia. Italia lagi. Oke, selain dari sini kita udah prediksiin juga, boleh juga nih ya Transport Mania diprediksiin. Tadi ada Spurs lawan Liverpool, kira-kira seperti apa jalan pertandingan. Ada Manchester United juga yang berhadapan Crystal Palace, itu bisa juga diprediksiin di kolom komentar. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak yang seru-seru lagi, yang menarik lagi, sangat sayang banget buat dilewatkan. Makanya tetap di Kick and Runs. Peringkat 1 lawan peringkat 2, selisih poin cuma 2, dan kalau Bung Adiani bilang juga tadi ada plan B, plan C-nya udah disiapin. Israel Rivera menjadi pemain yang juga di lapangan tengah set piece-nya ini istimewa. Hugo Jaja on fire. Gimana nih perkembangan dari Koko Ari di lini belakang Madura, karena kalau sepertinya itu dia bisa dapat mentor yang tepat tuh dari Farudin Arianto tuh.